Ibu Retno Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia yang memiliki peranan sangat penting mewakili Indonesia di kancah internasional. Dalam menjalankan tugasnya, beliau memegang teguh nilai-nilai integritas dan nilai berakhlak. Adapun nilai berakhlak yang dapat kita contoh yaitu berorientasi pelayanan. Dalam video, terlihat Bu Retno terjun langsung meninjau kepulangan WNI dari Ukraina. Bu Retno beserta jajarannya menyambut dengan senyum, ramah, sambil melambaikan tangan. Dari sikap tersebut, Bu Retno sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan karena menyambut WNI dengan sepenuh hati. Nilai kedua yaitu akuntabel. Ibu Retno Marsudi mengungkapkan dengan tegas sejak awal posisi Indonesia mengenai konflik Palestina dan Israel. Indonesia selalu konsisten dalam menentukan sikap untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Palestina karena hal tersebut merupakan mandat konstitusi Indonesia, yaitu menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut menunjukkan penerapan nilai akuntabel yang dilakukan oleh Bu Retno, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia dan ilmuwan terkemuka, adalah contoh cemerlang penerapan nilai kompeten dalam kepemimpinan dan karyanya. Dengan latar belakang yang solid dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, Habibie menunjukkan keahlian dan kemampuan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Sebagai seorang insinyur penerbangan dengan pendidikan di Jerman dan pengalaman di industri aviasi internasional, ia dikenal karena inovasinya dalam pengembangan teknologi pesawat terbang, termasuk peranannya dalam penciptaan pesawat N250 Gatot-Kaca, yang menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia. Salah satu kontribusi utamanya adalah pengembangan program rehabilitasi ekonomi yang dirancang untuk menangani krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Program ini mencakup reformasi sektor perbankan, restrukturasi utang, dan perbaikan sistem keuangan. B.J. Habibie merupakan seorang tokoh akan dikenal sebagai sumber inspirasi dan memberikan teladan tentang bagaimana kompetensi profesional dapat digunakan untuk membawa perubahan positif dan inovasi yang berdampak luas. Menhan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menhan dari negara-negara lain. Selain itu, di International Institute for Strategic Studies di tahun 2021, Prabowo Subianto juga mendorong perdamaian dunia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk hubungan yang baik dengan negara sahabat. Itulah salah satu nilai harmonis dalam diri Prabowo Subianto yang senantiasa menginginkan perdamaian dan bersatu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Loyal dalam diri Prabowo Subianto pun dapat terlihat ketika ia lebih memilih mengabdi terhadap bangsa dan negaranya. Memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan bawahannya, juga terus berupaya untuk memajukan Indonesia. Banyumas, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan alamnya dan masyarakat yang ramah. Di balik kemajuan daerah ini, ada sosok pemimpin yang telah berjuang untuk membawa perubahan besar, terutama dalam bidang pengelolaan sampah. Dialah Insinyur Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, yang telah berhasil mengukir prestasi hingga tingkat Asia Tenggara. Insinyur Ahmad Hussein, seorang insinyur dengan latar belakang pendidikan teknik, dilantik sebagai Bupati Banyumas pada tahun 2013. Sejak saat itu, ia bertekad untuk membuat perubahan besar dalam pengelolaan sampah di daerahnya. Dedikasinya di bidang pengelolaan sampah mencerminkan sifat adaptif dan kolaboratif. Adaptif karena Insinyur Ahmad Hussein mampu menyesuaikan kebijakan dan program pengelolaan sampah dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang di Banyumas, untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Kolaboratif, karena dia melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah pusat dalam setiap tahap pengelolaan sampah. Insinyur Ahmad Hussein memahami bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, tapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.